channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ednavila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Toko Mebel. Saya akan mengisahkan tentang korban dari salah satu tempat kerja, yang mana di lingkungan masyarakat itu memang tempat itu mempunyai pesugihan yang mengakibatkan salah satu karyawannya menjadi korban daripada pesugihan itu. Tempat kerja itu memang golongan orang-orang yang memang berada di mana usaha yang digeluti dari si juragan atau karyawan yang bekerja di salah satu mebel ternama di kota besar, di salah satu kota di provinsi Jawa Tengah. Sebut saja di sini salah satu korban yang akan saya ceritakan, sebut saja namanya Doni, dan temannya yang juga bekerja bersama dengan Doni ini sebut saja namanya Tono. Tono dan Doni memang bekerja di salah satu mebel, di mana mebel tersebut yang kabar desas-desusnya menggunakan pesugihan yang membuat mebel ini ramai, banyak konsumen yang datang, bahkan memesan semua perabot-perabotan yang ada di mebel tersebut. Awal cerita dari Tono tentang Doni yang memang bekerja lebih lama dari Tono. Menurut cerita dari Tono, awalnya Doni bekerja di salah satu mebel di mana tempat dia bekerja, sering menggunakan uang lebih pada saat bekerja. Dalam hal ini yang lebih yang dimaksudkan ketika Doni mendapatkan haknya sebagai karyawan di mebel tersebut yang seharusnya 500.000 dan Doni meminta untuk 600.000 dari pihak yang mempunyai tempat tersebut. Memang Doni ini memang bekerjanya layak, dan tanpa berpikir panjang dari pihak mebel ini memberikan uang lebih dari yang semestinya. Dari bulan ke bulan gaji yang diterima Doni semakin meningkat, semakin banyak yang diterima. Tanpa disadari ternyata uang yang digunakan Doni ternyata memberikan efek pada dirinya, yaitu menjadikan dirinya sebagai tumbal pesugihan yang dikelola atau yang dipunyai si majikan tersebut. Jadi kejadiannya dia meninggal dikarenakan karena dia sering meminta uang lebih dari bosnya yang menjadi tempat bekerjanya Tono saat ini, yang memang dia baru bekerja beberapa bulan dengan Doni. Namun hal tersebut tidak membuat Tono takut. Bahkan beberapa karyawan lainnya ini sempat ada yang mengundurkan diri, tapi tidak dengan Tono. Tono yang memang dikenal di lingkungan sekitar, di lingkungan tetangga, memang Tono orangnya keras kepala, bahkan tidak percaya dengan adanya hal gaib, apalagi tentang pesugihan atau orang-orang yang dijadikan korban dari pesugihan. Tono memang orangnya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, bahkan dia memberanikan diri ketika kabar yang menimpa Doni yang dikarenakan uang pinjaman atau hutang-hutang Doni kepada bosnya banyak sekali dan mengakibatkan Doni meninggal dunia. Memang yang ada surat kabar yang diterima Tono tentang kematian Doni
ada bekas biru di salah satu leher. Jadi mungkin kalau orang meninggal pasti mempunyai ciri-ciri tertentu, yang dimana ciri-ciri tersebut tidak semestinya pada orang yang meninggal secara husnul khotimah. Tono yang memang orangnya tidak percaya dengan hal seperti itu. Dia mengetahui kalau meninggalnya Doni dikarenakan korban pesugihan dari majikannya. Tetap saja Tono malah memberanikan diri, meminjam uang, bahkan terkadang memanfaatkan ketika dia sedang mengirim barang ke salah satu konsumen yang memang sudah menjadi target daripada mebel yang akan diantarnya. Tono mengantarkan pesanan ke salah satu konsumen. Di sini Tono terkadang meminta lebih kepada konsumen, bahkan kepada sopirnya agar meminta kemajikannya dengan alasan transport dan berbagai macam alasan, agar si sopir nanti menyampaikan kepada majikannya agar uang yang diberikan kepada Tono itu lebih. Jadi setiap kali pengiriman barang, Tono ini selalu meminta lebih dari yang semestinya dibayarkan oleh konsumen. Jadi bukan hanya konsumen yang merasa dirugikan, tapi dari pihak mebel juga dirugikan, karena dijadikan alat bagi Tono dengan alasan bahwa ada namanya uang tambahan di saat pengiriman barang yang akan diantar ke konsumen. Di sini dimanfaatkan sebagai kurir pengantar dari barang-barang yang memang sudah disediakan untuk diantar ke setiap konsumen. 1 minggu, 2 minggu, bahkan hampir berbulan-bulan kejadian tersebut yang didengar majikan lewat sopirnya. Tono disarankan atau dinasehati agar tidak menggunakan cara seperti itu, dikarenakan merugikan pihak mebel. Ini lebih baik meminta langsung ke majikan tanpa merugikan konsumen, kata sopirnya. Nah, di sini Tono ini benar-benar memanfaatkan apa yang disampaikan sopirnya. Ketika majikan ini mengatakan hal tersebut setiap bulannya ketika gaji yang diterimanya, Tono meminta lebih, bukan sekedar meminta beberapa persen, tapi separuh daripada gajiannya yang seharusnya diterimanya. Padahal banyak desas-desus kabar tentang bosnya yang menggunakan pesugihan. Memang dasarnya Tono ini orangnya keras kepala, tidak mau tahu, bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib. Bahkan Tono merasa tenang, tidak peduli, bahkan dia tidak percaya atau takut dengan hal-hal yang seperti itu. 4 bulan semenjak kematian Doni, Tono selalu menggunakan uang yang diterimanya. Setiap bulannya dengan lebih setengah dari gajiannya ini dia gunakan untuk berfoya-foya. 1 bulan Tono bekerja, uangnya habis dalam 1 minggu. Dan 3 minggunya harus ngutang dulu kepada majikannya. Tono memang orangnya boros atau sering pergi ke tempat hiburan malam, yang membuat gajiannya ini tidak pernah bisa sampai 1 bulan untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi Tono ini setiap 1 minggu setelah gajian selalu meminta jatah lebih kepada majikannya. Majikan yang memang sudah berpikir tentang Tono yang akan menjadi target. Dia memberikan uang kepada Tono seperti biasanya, karena majikannya ini memang mengincar si Tono. Ketika bekerja mungkin kurang lebih 1 tahun di mebel tersebut, si sopirnya ini sering mengetahui tentang Tono yang seakan-akan sering diikuti oleh sosok makhluk yang memang terkadang ada di belakang Tono. Jadi ketika sopirnya membawa barang-barang perabot mebel, Tono yang pekerjaannya sebagai pengangkut barang, sopirnya ini sering melihat sosok penampakan yang ada di belakang Tono, karena memang si sopir yakin dan percaya kalau si pelaku pesugihan ini menargetkan kepada si Tono. Tono ini sering diikuti makhluk gaib.
dan sopirnya pun sering mengingatkan agar Tono lebih hati-hati tentang bosnya kalau dirinya akan dijadikan target atau menjadi korban daripada pesugihan majikannya. Karena memang Tono keras kepala, bahkan Tono berani menentang. Kalau memang saya mau dijadikan tumbal, sekarang saya siap. Nah, disinilah dari pihak majikan atau yang mempunyai pesugihan tersebut belum jatuh temponya. Jadi apa yang disampaikan tidak terjadi. Tapi beberapa bulan semenjak Tono berani menentang pesugihan itu, dengan kejadian-kejadian tentang penampakan yang sering menampakkan dalam wujud dirinya. Di dalam mimpi mengatakan kalau Tono ini akan segera menjadi budak daripada sesembahan majikannya. Tapi apapun yang disampaikan teman-temannya Tono dan kejadian yang dialaminya, Tono sama sekali tidak peduli. Ketika saat di mana sakaratul maut itu tiba 1 minggu sebelum Tono mengalami hal yang benar-benar tidak disangka, bahwasanya yang namanya pesugihan yang dia tidak percaya sama sekali. Ketika pulang dari tempat kerjanya, lepas dia mengangkat barang-barang pesanan majikannya ke beberapa konsumennya, bahkan terkadang lembur sampai jam 10 bahkan jam 11 malam. Beberapa hari sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Tono benar-benar mengalami salah satu penampakan tentang wujud pocong yang memang benar-benar berwajah seperti dirinya. Tono kali ini benar-benar merasa takut. Kali pertama dia yakin bahwa yang namanya pesugihan dan hal gaib itu ada. Saat Tono benar-benar dihadapkan pada sosok pocong yang menyerupai wajahnya sendiri. Setelah pulang dari tempat kerjanya yang kedua, Tono mengalami hal yang tidak diinginkan. Saat tidur, Tono bermimpi didatangi bahkan dikepung oleh beberapa hewan liar. Seakan-akan menarik tangan kanan dan kaki kanan ditarik untuk dijadikan santapan oleh hewan-hewan tersebut. 3 kalinya Tono memimpikan hal yang sangat menakutkan. Dia melihat dirinya sedang dijadikan budak oleh siluman kera yang memang sedang menyiksanya. Ketika mimpi yang ketiga ini, Tono menyampaikan ke temannya dan dijawab, "Kamu sudah terlambat. Kamu sudah menjadi target yang akan dijadikan tumbal oleh majikan kita sendiri." Tono bingung harus bagaimana. Dia menghindari kenyataan bahwa dirinya akan dijadikan korban tumbal pesugihan majikannya. Akhirnya Tono keluar dari tempat ia bekerja dan ia langsung mencari salah satu orang pintar yang terkenal di salah satu desa yang memang di sini dia terkenal dengan sebutan Pak Kiai, pengasuh pondok pesantren. Di sini Tono memang orangnya tidak tahu tentang agama dan juga tidak percaya dengan hal gaib. Tapi semenjak kejadian pertama dan kedua dan ketiga, di sini dia bercerita kepada Pak Kiai tentang apa yang pernah dialami di 3 hari berturut-turut tersebut. Dan ia disarankan agar apa yang sedang dihadapi Tono tentang kenyataannya, bahwa selama berbulan-bulan ini Tono diikuti oleh sosok makhluk yang mengincarnya untuk dijadikan tumbal pesugihan. Pak Kiai yang memang punya kelebihan tentang melihat beberapa sosok yang memang selalu mengikuti Tono. Beliau mengatakan kalau di belakang Tono ini ada yang selalu mengikuti, dan Pak Kiai menyarankan agar Tono benar-benar melakukan hal-hal yang bisa membatalkan tentang dirinya yang akan dijadikan tumbal. Akhirnya Tono pun mengikuti saran tersebut. Keesokan harinya Tono mengajak orang tuanya agar dirinya bisa benar-benar dibimbing di salah satu pihak yang terkait sebagai pengasuh pondok pesantren.
yang ada di daerahnya. Di keesokan harinya Tono yang bersama orang tuanya menghadapi Pak Kiai, dan orang tuanya ini meminta kepada Pak Kiai agar si Tono anaknya bisa benar-benar dibimbing tentang ilmu agama, dan yang paling penting tentang keselamatannya yang benar-benar mengkhawatirkan. Dan juga orang tuanya hanya menyarankan kepada Tono agar dia menginap di pesantren tersebut untuk beberapa hari agar bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Tono. Tono disarankan agar menginap di tempat itu, di salah satu pesantren yang kebetulan ada kamar kosong yang memang santrinya sedang pulang kampung. Di sini Tono ditinggalkan orang tuanya. Tono masuk ke kamar yang memang sudah disiapkan oleh kiai tersebut. Di dalam kamar tersebut, Tono duduk sembari dia merenung atau bergaul dengan santri-santri yang lain. Sore harinya Tono diberitahu agar dia tahu bagaimana caranya dia bisa selamat dari hal yang sedang dialaminya. Dia disarankan oleh Pak Kiai agar nanti malam dia mau melakukan sahur, agar esok harinya dia berpuasa. Dalam puasanya tujuannya untuk mensucikan secara lahir batinnya, agar lebih suci menghadap kehadirat Sang Pencipta. Dan Tono pun mengikuti saran dari Pak Kiai. Di keesokan harinya Tono melakukan ritual puasa yang kali pertama. Dalam puasanya ini, Tono yang memang selama hidupnya ini yang namanya puasa itu bisa dibilang di umurnya yang hampir 30 tahun ini, yang namanya puasa bisa dibilang hanya beberapa kali saja dia melakukan ibadah puasa. Tono memang dikenal sebagai pemuda yang urakan, pemuda yang tidak kenal yang namanya agama, di mana dia hanya sekedar mengenal tentang agama Islam. Tentang ritual puasanya Tono yang di sini hari pertama Tono melaksanakan puasanya, perutnya keroncongan dengan tenggorokan yang sangat kering karena rasa takut yang selalu datang dalam mimpinya, dalam wujud penampakan yang sering hadir di depannya, yang membuat Tono akhirnya bisa merampungkan puasa yang pertamanya, walaupun dengan rasa lapar dan sangat haus. Karena nekat dan tekadnya Tono takut akan Allah dan takut akan kematian, yang membuat puasanya ini bisa selesai di waktu yang sudah ditentukan, yaitu pas maghrib, di mana Tono berbuka puasa dengan lahapnya seakan-akan belum pernah makan beberapa hari. Dan kelakuan Tono ini dilihat oleh Pak Kiai. Ketika Tono berbuka dinasihati oleh Pak Kiai agar makannya pelan-pelan, jangan seperti orang yang kerasukan. Tono malunya bukan main karena mungkin rasa lapar tersebut yang membuat Tono ini makannya rakus, tanpa melihat kanan kiri dengan santri yang lain yang sedang berbuka puasa. Setelah buka puasa selesai, malam harinya Tono benar-benar melakukan sholat malam agar bisa menyelamatkan tentang hal-hal gaib. Tono ini disarankan untuk sholat taubat nasuha dan sholat yang lainnya yang dipimpin oleh salah satu santri yang memimpin si Tono agar Tono bisa melaksanakan sesuai ajaran Islam. Malam harinya setelah ditinggalkan oleh santri tersebut yang membimbing Tono, ketika ditinggal oleh santri itu, Tono benar-benar merasakan hal yang benar-benar tidak pernah dialami sebelumnya, tentang mimpi sosok hewan yang berwujud kera, yang pernah menarik tangan kanan dan kepalanya ditarik seekor kera. Tono ini melihat di depan matanya sendiri, tapi tidak menariknya, dia melihat sosok hewan-hewan yang menyerupai kera yang di dalam mimpinya. Tapi ini benar-benar nyata di depan matanya, bahkan di sekelilingnya Tono.
Rasa takutnya yang membuat zikirnya Tono ini berhenti, dan Tono langsung beranjak dari kamar, dan ia lari ketakutan, bahkan membuat santri yang di sebelah kamarnya terbangun karena teriakan Tono yang meminta tolong. Salah satu beberapa santri di sini mendatangi si Tono dan melihat Tono ketakutan yang memang dia sedang duduk dengan memeluk lututnya. Dengan rasa takutnya membuat keringat dingin keluar. Tono hampir semalaman tidak bisa tidur karena rasa takut itu hingga waktu subuh. Ketika sholat subuh yang dilaksanakan sebelumnya dia sudah melakukan sahur terlebih dahulu. Besok paginya Tono menceritakan tentang apa yang terjadi semalam, tentang apa yang dialaminya ketika dia sedang tidur. Dan Pak Kiai ini menyarankan agar nanti malam ketika Tono melaksanakan sholat malam lagi, agar benar-benar lebih kusuk, agar tidak merasa takut dengan hal apapun, bahwa semua itu adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Malam harinya selesai sholat malam, hal yang sama terjadi lagi. Tono benar-benar merasakan bahwa beberapa penampakan yang berwujud nyata di dalam kamar ini. Bahkan ada dua sosok yang dulu ketika si sopir menasihatinya, Tono teringat akan saran dari Pak Kiai agar dia tidak terbangun atau lari, bahkan teriak minta tolong, agar dia lebih kusuk untuk berzikir, agar dia lebih istiqomah tentang meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Sang Maha Kuasa. Dalam ketakutannya, Tono merasakan benar-benar nyata yang tentang makhluk tersebut, seakan-akan ingin mencengkram dan mencekiknya, tapi tidak pernah sampai di tubuhnya. Kenyataan yang dialami Tono mungkin karena beberapa harta dari majikan yang sudah dimakan oleh Tono, yang membuat dirinya menjadi target untuk jadi korban pesugihan dari majikannya. Keesokan harinya dia menceritakan kembali kepada Pak Kiai, dan Pak Kiai menanyakan tentang perilaku Tono saat bekerja di tempat mebel tersebut. Tono menceritakan tentang perilakunya, tentang kesehariannya, dan bahkan berbulan-bulan dia menceritakan tentang perilakunya, tentang keseharian, dan bahkan berbulan-bulan dia bekerja dengan majikannya. Kalau dirinya sering menggunakan uang dari majikannya yang tanpa seizin dari sang majikan. Inilah yang membuat si Tono akhirnya menjadi target daripada korban pesugihan. Pak Kiai yang mendengar cerita dari Tono mengetahui bahwa Tono ternyata sudah banyak memakan barang haram atau memakan sebagian harta yang memang didapati dari sang majikan yang mempunyai pesugihan. Pak Kiai menyarankan agar Tono bisa membersihkan apa yang sudah dimakannya dengan cara dia bersedekah ke anak yatim piatu atau kepada orang-orang yang memang membutuhkannya. Dalam puasanya yang ketiga, Tono hanya mengikuti saran dari Pak Kiai dari pagi ini agar dia bersedekah, membagikan atau menggunakan sebagian apa yang dia miliki, disedekahkan kepada beberapa santri, yang kebetulan di dalam pesantren tersebut ada santri yang memang yatim piatu. Di malam keempatnya di sini dia didampingi oleh kiainya sendiri agar dia benar-benar bisa mendampingi si Tono ketika dia melaksanakan sholat malam, dan ketika si Tono ini sedang melakukan zikir malamnya secara sendiri-sendiri, tidak bisa dilakukan secara berjamaah. Tono pun mengikuti gerakan Pak Kiai, tapi secara sendiri-sendiri tidak berjamaah. Sholat yang dilakukan beberapa rakaat ini selesai dan Pak Kiai menghadapkan dirinya kepada Tono. Melihat Tono yang memang seakan-akan diangkat sukmanya,
seakan-akan dicengkram oleh makhluk yang memang menjadi suruhan dari pelaku pesugihan. Dengan apa yang Pak Kiai yakini, dengan apa yang dipahami, dengan berbagai lafalan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan, agar bisa mengusir makhluk-makhluk yang mengganggu si Tono. Selang beberapa menit, hampir setengah jam lamanya, Pak Kiai ini seakan-akan sedang meruqyah si Tono. Tono merasakan hawa dingin yang ada di sekujur tubuhnya ketika ayat-ayat suci itu dilantunkan untuk dirinya. Tono merasakan hawa dingin yang sangat-sangat dingin, yang selama seumur hidupnya Tono ini belum pernah merasakan hawa sedingin ini. Hampir setengah jam lamanya hawa dingin itu dirasakan oleh Tono, dan Tono pun terjatuh pingsan, yang membuat Tono tidak sadar. Hampir sampai waktu subuh, Tono pingsan dan dibangunkan oleh santri yang berada di sebelah kamarnya. Tono menanyakan kemana Pak Kiai, kemana Pak Kiai yang tadi zikir dan membacakan ayat suci Al-Quran. Lalu dijawab oleh santri tersebut, Pak Kiai sudah ada di rumahnya sendiri, dia sedang beristirahat. Di keesokan harinya, Tono menemui Pak Kiai dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dijawab oleh Pak Kiai tersebut, kalau yang terjadi di sini adalah Tono ini benar-benar sudah menjadi target atau incaran dari siluman yang memang disuruh oleh si pelaku pesugihan. Jadi tentang makhluk-makhluk yang mengincar dirinya, tentang beberapa hewan yang mengganggu ketika Tono berzikir, itu benar-benar dialami si Tono. Jadi dalam cerita ini, apa yang dilakukan Tono tentang hal yang dari pelaku pesugihan, tentang uang atau harta yang dimiliki si pelaku pesugihan, agar si Tono lebih hati-hati. Ini juga untuk pelajaran kita semua, bahwasanya tentang apapun harta yang memang diberikan lewat pesugihan, yang diberikan untuk orang-orang yang menjadi target pesugihan, yang diberikan secara cuma-cuma, biasanya rata-rata mereka memang mengincar orang-orang tersebut yang memang menerima harta bagian yang memang dihasilkan dari pesugihan tersebut. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Pesugihan Toko Mebel. Semoga dalam kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang namanya suatu pesugihan itu akan mengakibatkan suatu hal yang buruk bagi si pelaku dan juga bagi si korban. Nah, bagaimana kita bisa mencegah dari orang-orang yang melakukan pesugihan agar kita tidak dijadikan korban salah satunya, agar kita lebih hati-hati dan waspada? Bagaimana tentang orang yang terkadang memberikan lebih tanpa meminta imbalan atau meminta timbal balik? Bukan berarti kita tidak percaya tentang kebaikan orang tersebut. Alangkah baiknya kita mewaspadai tentang perilaku-perilaku orang yang secara tiba-tiba baik dan bahkan dermawan kepada kita ataupun keluarga. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.